Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, hanya nikmat sehat, kesehatan dan nikmat iman. Dengan nikmat sehat, kita dapat beraktivitas seperti biasa, menjalani aktivitas, bercengkrama dengan keluarga, sanak saudara, dan teman-teman. Dan nikmat kesempatan, sehingga saya berkesempatan untuk membuat penugasan video presentasi pendidikan agama Islam yang patut saya syukuri. Dan juga nikmat iman yang sangat-sangat penting sekali untuk kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat pada baginda Rasulullah SAW karena beliau menjadi revolusioner sejati yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Dengan kata lain, nazulumati ilan nur. Baiklah, tentu saja ini saya akan mempresentasikan tugas video presentasi pendidikan agama Islam tentang syarat, rukun, wudhu, dan sholat serta yang membatalkannya menurut yang dimana dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Arif LC NHU. Tugas ini atau penugasan ini disusun oleh saya sendiri atas nama Hendra Gunawan dengan nomor induk mahasiswa E1S021005. Saya dari kelas 1A Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, program studi pendidikan sosiologi. Di sini langsung saja kita ke beranjak ke materi syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bersih dari sesuatu yang mencegah air masuk ke dalam kulit, yang kelima mengetahui rukun wudhu, yang keenam suci air. Di sini rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang ketiga membasuh kaki beserta mata kaki, yang keenam tertib. Yang di sini saya akan menjelaskan yang membatalkan wudhu itu menurut 4 imam, yang dimana dari 4 mazhab. Dari yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi yang pertama itu menurutnya keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur, yang kedua bersetubuh, yang ketiga tidur berbaring. Menurut Imam Maliki di sini yang pertama keluar sesuatu dari kubur dan dubur, yang kedua menyentuh perempuan, yang ketiga tidur, yang keempat menyentuh kemaluan. Menurut Imam Syafi'i yang pertama keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur, kedua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang ketiga tidur dalam kondisi yang stabil, yang keempat menyentuh kemaluan. Yang membatalkan wudhu menurut Imam Hambali pertama sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang kedua menyentuh perempuan, yang ketiga tidur, yang keempat menyentuh kemaluan, yang keenam sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, yang keenam makan daging unta, yang ketujuh memandikan mayat. Kita beranjak ke syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang sudah matang pikirannya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang suci dalam hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui maksudnya waktu sholat, mengerti syarat rukun dan sunnah sholat. Di sini rukun-rukun sholat itu niat, harus disertakan niat terlebih dahulu, kemudian berdiri bagi yang mampu, ya takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, lalu kemudian tertib. Itulah rukun-rukun sholat. Ini yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu menurut Imam Hanafi: berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru,
membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengadu, mengaduh, menangis dengan suara keras, membalas ucapan yang bersin, mengucapkan kalimat inna lillah, ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapat hidayah. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang membatalkan sholat menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, membatalkan sholat itu pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud syahwi. Yang membatalkan sholat menurut Syafi'i di sini karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, menukar niat atau menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, dalam arti menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Yang membatalkan sholat Imam Hambali ini banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian video kali ini. Kalau cepat saya mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.